Saudara-saudari terkasih, hari ini kita semua diajak untuk mendengarkan Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Apa yang dikatakan di dalam Injil ini? Tuhan Yesus mengatakan kepada orang banyak yang datang kepadanya, "Kamu melihat selumba di mata orang lain, tetapi balok di matamu sendiri tidak pernah kamu lihat." Para saudara terkasih, apa yang bisa kita renungkan dari Injil pada hari ini? Tentu kalau kita melihat kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita manusia jatuh pada melihat bahwa diri kita itu lebih daripada orang lain. Seringkali kita mencela, seringkali kita mengatakan, kamu itu tidak baik, kamu itu kurang ini, kamu itu tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Pendek kata, kerap kali kita jatuh mendakwa, jatuh menghakimi orang lain, bahwa orang lain itu salah dan kitalah yang benar. Apakah demikian kiranya dalam kehidupan bersama, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah masyarakat? Pada hari ini kita semua diajak untuk bertumbuh kembang di dalam kebaikan-kebaikan. Dan saya yakin bahwa itulah yang juga kita harapkan. Buah-buah kebaikan yang dapat dirasakan oleh orang banyak dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana itu semua bisa kita lakukan? Mendengarkan sabda Tuhan yang mengajak kita semua untuk berani masuk ke kedalaman diri kita, belajar juga dari apa yang diajarkan oleh Santo Vincentius. Saya mengajak Anda sekalian untuk melihat kembali 5 keutamaan yang diajarkan oleh Santo Vincentius. Ada kesederhanaan, ada kelembutan hati, ada kerendahan hati, ada mati raga, dan yang terakhir adalah semangat untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Berpikir positif, melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri orang lain dan juga di dalam diri kita sendiri, memerlukan keutamaan-keutamaan ini. Kesederhanaan misalnya. Tanpa berani hidup secara sederhana, apa adanya, tulus, tentu kita akan mencari-cari, membuat topeng-topeng, membuat lapisan-lapisan di dalam hidup kita. Yang penting aku kelihatan baik, yang penting orang lain itu ada di bawahku, dan sebagainya. Keutamaan kesederhanaan mengajarkan kepada kita semua untuk bersikap apa adanya, dan juga berani menerima orang lain pun apa adanya, untuk kemudian bertumbuh kembang dengan baik. Demikian juga kelembutan hati. Kalau dalam otak kita, dalam benak kita senantiasa memandang orang lain atau orang-orang yang situasi yang ada di sekitar kita itu jelek, tidak baik, tentu kita juga tidak akan bisa bersikap lembut hati dan tidak bisa menemukan kebaikan-kebaikan di sana. Kelembutan hati mengandaikan bagaimana kita berani masuk ke dalam diri kita untuk menguasai hati kita maupun hati orang lain dan bertumbuh kembang di dalam kebaikan-kebaikan. Demikian juga selanjutnya kerendahan hati. Para saudara terkasih, ketika kita hanya mengagungkan diri kita sendiri, bersikap sombong, bersikap tinggi hati, dan bahkan juga iri, kita tidak mampu untuk melihat kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri orang lain. Kerendahan hati mengajak kita semua untuk berani menerima semua apa adanya. Dari kata humus. Humus itu tanah, letaknya di bawah. Dia sanggup menerima apa saja, tetapi humus adalah lapisan yang subur yang bisa menumbuh kembangkan benih-benih yang jatuh di sana. Demikian juga kalau kita memiliki sikap kerendahan hati, artinya menerima segala sesuatu yang ada, tetapi juga mengolah, merenungkan, dan pada akhirnya menghasilkan buah-buah kebaikan. Itu semua
didukung dengan mati raga, dan tujuannya adalah bagaimana jiwa-jiwa itu memperoleh keselamatan diri kita dan juga semua orang yang ada di sekitar kita. Inilah para saudara terkasih yang hendaknya kita renungkan pada hari ini, di saat kita diajak untuk melihat kehidupan bersama dalam sebuah komunitas, sebuah masyarakat, dan juga di dalam gereja kita sendiri. Kita semua diajak untuk bertumbuh kembang di dalam keutamaan-keutamaan ini dan menghasilkan buah-buah yang berlimpah. Mari para saudara terkasih, kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dan kita mohonkan kepada Tuhan agar kita dikaruniai hati yang baru. Tuhan membimbing dan berkati kita semua. Amin. Aku diutus